Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik, to the point teman-teman. Ada apa? Informasi terbarunya, pergerakan progresnya seperti apa? Ini informasi dari websitenya wellfound.com ya. Di sini ada Social chain P cryptocurrency for everyday people fueling a global inclusive peer-to-peer economy. Nah, di sini apa namanya? Nah, teman-teman coba biar lebih jelas ya. Kita translate lah ya. Oke. Nah, di sini ada pekerjaan di social chain. Nah, jadi Pi Network ini membuka lowongan pekerjaan untuk para ahli komputer dan pemrograman ya. Perusahaan kami mempekerjakan insinyur perangkat lunak atau software, termasuk keterampilan dan keahlian di back end, front end, develop keamanan algoritma dan lain-lain. Jadi untuk saat ini kan kemarin di beberapa bulan yang lalu ya sudah banyak yang direkrut hingga sampai 40 orang, dan kemudian sekarang ini membuka lowongan lagi. Kami juga merekrut pebisnis katanya yang berspesialisasi dalam operasi dan manajemen bisnis, pengembangan bisnis, manajemen komunitas, hubungan masyarakat, pertumbuhan, penulisan konten dan atau salinan, komunikasi dan keuangan dan lain-lain. Wow, banyak sekali ya, luar biasa. Ini unlimited kayaknya ya. Jadi dalam beberapa sektor ini akan betul-betul dimaksimumkan ya. Jadi ini membuka lowongan. Jadi teman-teman yang memang ada keahlian tertentu ya, baik itu pemrograman di bidang software ya, kemudian mungkin ahli bisnis, kemudian ahli ekonom ya, kemudian apalagi banyak lah ya. Artinya di sini teman-teman silakan ya, jangan ragu-ragu memanfaatkan keahliannya untuk orang banyak. Nah, ini ada apa namanya, ini insinyur perangkat lunak karena pengalaman dalam pengembangan seluler. Nah, ini untuk apa namanya syarat-syaratnya atau kriterianya ya. Seluler untuk iPhone sama Android ya, pengalaman dalam pengembangan web ya, ahli-ahli pemrograman lah, sarjana-sarjana IT. Nah, kemudian ada manajer komunitas blockchain atau kripto ya, kelola tim yang terdiri dari 2 sampai 3 anggota untuk membuat dan mengawasi program untuk mendidik, melibatkan dan menggairahkan komunitas Pi serta memupuk rasa percaya dan memiliki. Kemudian merancang dan menerapkan struktur dan praktik manajemen komunitas untuk memfasilitasi kemampuan komunitas itu sendiri untuk mengatur, menskalakan dan tumbuh. Ya, artinya ini betul-betul akan didesain sedemikian rupa karena memang ruang lingkupnya global, jadi akan menyerap tenaga kerja yang banyak tentunya. Terlebih ketika memang jaringan utama dibuka global, jelas-jelas memang membutuhkan tenaga ya, membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten tentunya di bidang IT, baik itu IT atau di sini tadi ada apa? Ada masalah bisnis, hubungan masyarakat, pertumbuhan, banyak sekali ya. Penulisan juga. Ya mungkin penulisan di sini kan ketika kita mau menginformasikan sesuatu di website misalkan gitu kan, di blog, itu perlu ada tenaga tersendiri tentunya karena akan memakan waktu, menguras tenaga pikiran ya. Kemudian tata bahasa dan sebagainya itu penting sekali ya, gitu. Ini luar biasa informasi ya teman-teman ya. Oke, jadi apa maksudnya, tandanya ya, tandanya keseriusan daripada Pi Network ini dalam ruang lingkup bukan skala kecil lagi, global tentunya gitu ya. Dan ini sudah jelas, sudah terlihat. Jadi apalagi artinya bukan project yang main-main gitu ya. Berani merekrut, berani menggaji ya. Seperti itu teman-teman. Oke lah, artinya begitu, ini informasi pertama. Kemudian selanjutnya ada informasi dari BSC News teman-teman. Nah, dari BSC News ya, di sini penasaran dengan jaringan Pi katanya. Temukan mengapa blockchain yang sedang naik daun ini siap menjadi salah satu yang paling penting di dunia. Bitcoin ini mengguncang industri kripto. Wow, itu wow banget ini ya. Baca lebih lanjut di artikel berwawasan. Oke, artikelnya kita coba baca teman-teman ya, tapi kita speed aja. Mengapa jaringan Pi berpotensi menjadi salah satu blockchain terpenting di dunia katanya ya. Blockchain berbasis komunitas yang menawarkan kebebasan finansial,
Penggunaan teknologi blockchain tidak tertandingi di industri setelah mendapatkan popularitas global dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu blockchain yang telah membuat global di dunia kripto adalah jaringan Pi. Jaringan masih dalam mainnya terlampir adalah jaringan mata uang digital baru yang menawarkan kesempatan kepada pionir untuk menambang Pi secara gratis. Ya, gila ya. Kita gratis loh teman-teman, pakai handphone lagi. Aduh. Berikut adalah beberapa alasan mengapa jaringan Pi akan menjadi salah satu blockchain terpenting di dunia. Ya, ini sering saya sampaikan juga di video sebelumnya. Power daripada blockchain Pi Network ini. Ya nantilah. Kalau teman-teman coba kayak gimana, ada tuh yang nanyain, coba gimana katanya, buktinya apa segala macam. Ya nantilah. Coba lihat aja nanti. Effortnya seperti apa ke depan akan terbukti seiringnya waktu ya. Karena sekarang kita masih proses. Setelah mainnya terbuka ditayangkan, ya artinya menjadi blockchain terpenting. Ya, pertama, jaringan Pi terdesentralisasi, artinya tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan jaringan. Sebaliknya, Pi Network mengandalkan penggunaannya untuk memvalidasi transaksi, menjadikannya lebih aman daripada sistem terpusat lainnya. Desentralisasi ini dicapai melalui algoritma konsensus yang memungkinkan pengguna menambang koin Pi dengan perangkat seluler mereka. Kedua, jaringan Pi dirancang agar dapat diakses oleh semua orang. Tidak seperti cryptocurrency lainnya yang membutuhkan peralatan penambangan yang mahal. Oke, itu udah sering dibahas ya. Kita lewat. Ketiga, jaringan Pi memiliki komunitas pengguna yang kuat, jelas, karena 47 juta sampai saat ini. Bahkan terakhir kemarin sudah mencapai 50 juta. Wow, mengerikan. Oke. Kemudian kelima ya. Keempat ya, sorry. Jaringan Pi berfokus pada keberlanjutan. Ya, keberlanjutan artinya terskalakan, jangka panjang, bukan cuma untuk 5 tahun, 10 tahun. No. Ini jangka panjang karena berhubungan dengan berbagai elemen kehidupan manusia. Nah, ini makanya kalau berbicara masalah ke arah sana, waduh, merinding bulu kuduk saya ya. Oke, kemudian kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya, jaringan Pi memiliki beberapa fitur yang memberikan keunggulan untuk menjadi salah satu blockchain terpenting di dunia. Fokusnya pada desentralisasi, aksesibilitas, komunitas berkelanjutan, dan potensi gangguan menjadikannya blockchain yang unik dan menjanjikan. Saat jaringan terus berkembang, akan menarik untuk melihat bagaimana hal itu berdampak pada dunia kripto dan seterusnya. Wow ya. Gitu ya, cukuplah kita kopi dan wow. Oke ya. Kemudian informasi selanjutnya ini dari Hacker Earth teman-teman. Wow lah gitu kan. Bergabunglah dengan Shell.ai ya, hackathon untuk energi berkelanjutan dan terjangkau, atasi tantangan limbah pertanian dan rancang jaringan pengumpulan limbah yang efisien. Nah, ini adalah di hackathon ini ya, komunitasnya itu adalah Hacker Earth ya. Hackathon ini diadakan kalau untuk Pi Network kan setiap bulan. Nah, masuk ke komunitas Hacker Earth ini adalah Shell.ai ya. Nah, ini hackathon 2023. Apakah ini akan masuk juga di hackathonnya Pi Network? Nah, itu nanti kita tunggu ya. Artinya di sini Shell.ai ini sudah masuk ke komunitas Hacker Earth, sementara Hacker Earth ini sendiri adalah bagian daripada komunitasnya hackathonnya Pi Network, teman-teman. Waduh, mengerikan ya. Ya, artinya hacker itu siapa di dalamnya, kemudian dewan pendirinya siapa, kemudian hackathon di sana apa saja yang ada, yang sudah tergabung di dalamnya. Pokoknya waduh lah ya. Oke, kita lanjut. Berita terbaru. Selamat kepada perusahaan induk Pi Network, Social Chain dengan nama Dr. Van. Ya, Dr. Van karena mendirikan cabang di London, Inggris dan Wina, Austria, dan mengajukan Pi untuk lulus pendaftaran digital currency ya of United Kerajaan dan Uni Eropa. Wow. Ini sertifikasi ini tentunya memang dibutuhkan. Lagi-lagi kan saya bilang, di belakang layar itu untuk menyelesaikan segala perkara yang menyangkut global. Kalau memang seperti asumsi di awal ya, ketika kita coba ambil relevansinya dari awal yang kita sempat bahas dulu ya, tentang mata uang digital, mata uang global dan sebagainya, itu tidak mudah teman-teman, sangat-sangat tidak mudah. Karena apa? Ada sesuatu yang harus diselesaikan, bukan hanya on-chain saja,
tapi secara off-chain juga harus diselesaikan relasi-relasi hubungan dengan beberapa company tingkat dunia, beberapa kepemerintahan. Itu legalitasnya harus sudah ada, harus siap. Contohnya seperti ini juga legalitas ya, yang diloloskan atas nama Dr. Fan ya. Ini namanya social chain. Di sini ada ya, jadi tertera sertifikasinya sudah oke, sudah diizinkan. Ketika memang itu diluncurkan untuk alat pembayaran digital, ini kan apa ya? Apakah ada orang yang merasa melebihi ini semua, melebihi izin ini semua, perilaku tindakan-tindakan yang notabene mampu core team melakukan di belakang layar, serta merta kita hanya bisa merendahkan ya, menjatuhkan dan menganggap bahwa ini tidak ada pergerakan. Oh no, bagi saya ini luar biasa. Karena kenapa? Ada banyak hal yang kita tidak bisa ketahui di belakang layar yang harus mereka selesaikan. Terlebih ini hubungannya adalah dengan berbagai kepemerintahan, lebih daripada 27 negara. Itu harus keluar izinnya. Ya, ini jadi bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi dan itu memerlukan waktu, teman-teman ya, bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun langsung mainnet. Yaitu kripto biasa ya, kripto biasa yang hanya tujuannya exchange saja sudah selesai. Artinya kan begitu, karena kan lagi-lagi ada ya, tidak artinya gini. Kalau untuk kripto biasa saja ya, dari tahun-tahun kemarin juga Finetwork sudah bisa jadi dan standby di bursa gitu. Tapi ini kan lain, beda teman-teman gitu ya. Ini hanya untuk gambaran saja teman-teman ya. Silahkan teman-teman cari lagi informasi lebih mendalam. Artinya saya hanya menginformasikan garis besarnya saja. Silahkan Dior. Oke, kemudian lanjut, dilaporkan bahwa Core Team bekerja keras untuk membuat daftar aplikasi mainnet ke browser Pi. Aplikasi mainnet ke browser Pi. Sekarang posisi di testnet, dikumpulkan di testnet ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan itu pun lolos seleksi artinya. Nah, ketika lolos seleksi masuk ke testnet, oke, ini aplikasi lulus ke testnet, lolos, oke, standby di testnet pun diuji lagi ya, dites lagi, dicek lagi terus, karena daya tahan daripada aplikasi atau platform itu sendiri harus diuji karena untuk jangka panjang. Jadi jangan sampai baru platform itu digunakan oleh khalayak banyak cuman sekedar 5 bulan 6 bulan problem dan stuck ya. Nah, ini yang tidak mau, karena membawa nama V. Makanya uji testnet pun tidak bisa cuman seminggu 2 minggu, dan tidak karena Nicholas ini kan karakternya betul-betul super hati-hati, KYC juga hati-hati, semua karena memang termasuk legalitas yang tadi yang kita bahas ya. Jadi semua ingin clear, rapih ya gitu teman-teman, luar biasa ini ya. Oke, dilaporkan Core Team bekerja keras untuk membuat laporan aplikasi mainnet ke Pi browser Pi ya, dalam hal aplikasi mainnet menggunakan Pi ya. Jadi aplikasi mainnet menggunakan Pi ini yang benar-benar nama V ya, POS tadi. Ada apa? Ada siapa di sana di dalamnya? Ada Pi Chain Mall, Barter Mall, World of Pi Champions, Webinar, CoinScrew, dan sekarang Workforce Pool kemarin kan. Tanggal berapa kemarin tuh yang mengumumkan bahwa Workforce Pool itu meluncurkan mainnetnya. Nah, itu yang dibilang di video sebelumnya, saya bilang mainnet mandiri gitu ya. Jadi waduh, pokoknya siap-siap dah. Kemudian yang terakhir ada informasi ya, ada informasi berita terbaru tentang Finetwork, tetapi memang ini lagi-lagi memang tidak ada di websitenya ya. Artinya ini bukan dari informasi resmi Core Team teman-teman, tetapi saya sampaikan kenapa ini gambaran. Ketika pun memang lagi-lagi saya katakan, ketika pun itu terjadi kita sudah tahu sebelumnya bahwa ada berita itu, oh berarti benar. Kan saya selalu prinsipnya adalah kita relevansi. Nah, ini walaupun bukan keluar dari Core Team bukan berarti 100% juga fake ya. Jadi kita nggak tahu di belakang layar yang mungkin mereka membocorkan atau apa, kemudian ada sumber yang menyampaikan, kita kan nggak tahu rentetan detail jalurnya itu keluar informasi dari mana ke mana. Jadi
Ya nggak masalah, kita coba pahami dan mempelajari. Nah, informasi ini fokus berita API terbaru ya. Yang pertama, pada tanggal 1 September katanya Undang-Undang Keamanan Ekspor Data secara resmi diterapkan. Tapi ini yang poin pertama ini secara global, bukan hanya khusus untuk Pi Network saja ya. Jadi 1 September itu Undang-Undang Keamanan Ekspor Data. Mungkin ini secara global ya, tingkat dunia. Kemudian yang kedua, Ford KYC berbasis aplikasi telah diuji. KYC akan menjadi aplikasi gratis berbasis aplikasi, dan KYC berskala lebih besar akan hadir. Jadi artinya tetap terus diperbesar. Nah, beberapa bulan yang lalu sempat ada informasi seperti ini diperbesar, dan memang itu real, ternyata ada penambahan daripada KYC berjalan ya, dan pencapaian daripada KYC itu sendiri. Contoh gini deh, artinya sudah ter-KYC misalkan 1.000.000. Nah, kemudian diperbesar lagi nambah 1.000.000. Tapi nggak lantas langsung setelah 1.000.000 itu langsung tambah lagi, nggak begitu. Jadi gini, misalkan biar supaya uji tekanan data ya, data on-chain masyarakat banyak itu tidak langsung membludak dan masuk dalam satu server itu, malah yang ada nanti ngejebol. Artinya dia dirapihkan dulu, 1.000.000 masuk, rapihkan, butuh waktu, stop dulu. Artinya KYC nggak bisa lagi, misalkan pending dulu. Nah, setelah misalkan anggap 1 bulan rapih, yang 1.000.000 di awal buka lagi, yang kedua 1.000.000 lagi, cepat dirapihkan lagi, terus seperti itu. Jadi tidak selesai 1.000.000 terus brutal 1.000.000. Karena memang ini prinsipnya kan Nicholas ini benar-benar super hati-hati ya, karena lagi-lagi skala jangka panjang ya, bahkan ini patokannya adalah, harapannya adalah untuk selamanya gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, Pi Network Web3 on-chain akan mengantar pertumbuhan ledakan. Wah, ledakan apa ya? Ledakan yang ngeri lah ya. Pi Chain Mall yang terkenal di dunia akan dibuka secara resmi pada 25 Agustus katanya begitu ya. Secara resmi artinya mungkin di sini adalah yang disampaikan dalam satu harga. Kalau sekarang kan masih acak-acakan tuh. Waduh, harga penyerok itu luar biasa sekali di Pi Chain Mall ya. Nah, mungkin nanti ini tanggal 5 Agustusnya akan diseragamkan satu, yaitu artinya mainnet mandiri seperti itu. Kemudian yang kelima, semua daftar putih ekologis akan diumumkan sebelum akhir Agustus, dan konsensus dapat muncul pada harga terpadu dari terkumpulnya seluruh transaksi ya, ini pada akhir Agustus katanya. Kemudian yang 6, dalam 2 minggu terakhir Pi mungkin memiliki pembaruan besar ya. Browser Pi akan ditingkatkan ke versi 1.7.3, diharapkan untuk menambahkan fungsi pemindaian dan fungsi NFC, komunikasi jarak dekat, yaitu fungsi pembayaran offline. Sejak saat itu, Pi akan secara resmi membuka fungsi pembayaran kode QR dari perdagangan offline. Sedang diuji ini, katanya begitu ya, sedang diuji. Kemudian yang 7, diharapkan fungsi undangan KYC akan ditambahkan ke beranda pada bulan September. Ya, ke beranda mungkin ada, lihat kita nanti di aplikasi bulan September, berarti sekarang apa, Juli, Agustus, September, sekitar pada bulan September berarti 1 bulan lebih lah ya. Oke. Kemudian Anda dapat mengundang 5 orang kepercayaan dan teman-teman di lingkungan keamanan untuk melakukan KYC segera mungkin. Ya, oke ya. Kemudian yang kelima, anak di bawah umur KYC akan selesai didampingi oleh wali yang merupakan teman Pi dan lulus Pi telah berhasil. Artinya nanti mungkin ada September itu untuk masalah anak ya. Jadi siap-siap saja yang punya akun atas nama anaknya, mungkin September nanti mulai bisa didampingi orang tuanya untuk selfie-nya, mungkin seperti itu ya. Kemudian yang 9, mulai hari ini jangan ubah akun sesuka hati dalam waktu setengah bulan karena migrasi jaringan utama. Betul ya, kemarin ada teman-teman saya juga yang udah mulai masuk tuh migrasi koin, udah ada beberapa yang masuk, walaupun masih banyak juga yang belum masuk, itu karena memang menyangkut dengan KYC, pengaturan dan sebagainya ya. Tapi banyak juga yang saya dapat informasi, dapat laporan juga bahwa sudah masuk koinnya. Pihak proyek telah menutup banyak fungsi, nah termasuk modifikasi nama kan udah nggak ada tuh. Kemudian reset mnemonic ya, itu untuk masalah passcode itu juga ada yang dihilangkan, pembaruan dompet juga dan lain-lain. Jika Anda tidak jelas silakan berkonsultasi dengan rekomendasi Anda ya. Kemudian jangan khawatir karena ketika Anda lulus sertifikasi KYC Anda masih memiliki waktu 14 hari untuk mengubahnya. Nah, yang terakhir adalah nama-nama Cina dan Inggris tidak masalah asalkan ada di KTP. Anda bisa lulus KYC. Oleh karena itu jangan melakukan perubahan apapun dalam waktu setengah bulan. Jika tidak, akun Anda dapat dibatalkan. Wah, ngeri juga ya. Oke teman-teman,
Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nanti next video selanjutnya ada beberapa informasi juga yang ingin saya sampaikan tentang terkait Pay Network. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.